tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim, ajaran selain Islam kan bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan kemajemukan yang juga bertentangan dengan, maka harus dibubarkan. Persatuan Indonesia pecah, pasti pecah, karena kita nuntut yang ajaran selain Islam harus dibubarkan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video dari channel ini. Terima kasih teman-teman sekalian atas kesediaan teman-teman untuk mendukung. Dan kali ini kita akan membahas lagi tentang kasus Pak Saifuddin Ibrahim yang telah dikecam oleh Pak Menteri Pak Mahfud MD, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu membuat keonaran, membuat yang namanya kegaduhan di tengah-tengah masyarakat atau umat beragama katanya. Nah teman-teman sekalian, memang apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim itu hal yang konyol. Namun teman-teman sekalian, kita sudah melihat sendiri dari channel Pak Saifuddin Ibrahim juga punya tujuan dan punya alasan mengapa meminta untuk menghapus 300 ayat tersebut, ya. Jadi dia sudah sampaikan di channelnya. Dan teman-teman, di sini yang paling fokus untuk kita bahas, ternyata bukan hanya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim saja, melainkan begitu banyak, ya, dari kalangan Muslim yang melakukan hal yang sama. Walaupun nadanya, narasinya, kalimatnya tidak persis sama, tetapi bisa menimbulkan kekacauan di negeri kita, ya, dari apa yang disampaikan oleh beberapa ustadz juga, ya. Misalnya seperti Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib ada jin, Ustadz Kainama yang berkata bahwa Roh Kudus dan Maria bersetubuh, lahirlah Yesus. Kemudian Ustadz Nandar yang katakan juga Yesus Kristus itu Tuhannya Kristen, sudah menikah dan berpoligami. Dan ini adalah narasi-narasi yang dibangun untuk memecah belah dan menyakiti umat Kristen tentunya. Nah teman-teman sekalian, saat ini kita akan berfokus membahas satu narasi yang dibangun oleh seorang profesor Islam, ya, Pak Egy Sujana, ya, di mana dia pernah mengatakan bahwa agama selain daripada Islam harus dibubarkan dari Indonesia. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita melihat terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana berikut ini. Ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya minta jawabnya apa? Kata hakim, pemerintahnya lemah, nggak bisa jawab. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Ajaran selain Islam harus dibubarkan.
Jadi udah saya sampaikan di depan hakim, ajaran selain Islam kan bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan kemajemukan yang di Juga bertentangan dengan, maka harus dibubarkan. Persatuan Indonesia pecah, pasti pecah. Karena kita nuntut yang ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana ya. Yang tentu saja ini memicu kekacauan gitu ya, akan membuat banyak pihak tersinggung ya. Ini bukan hanya saja Kristen yang dia singgung di sini, tetapi hampir semua agama. Dengan menyatakan atau dia sampaikan tadi bahwa ajaran selain Islam harus dibubarkan. Agama selain daripada agama Islam. Karena hanya agama Islam katanya yang sesuai dengan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan teman-teman sekalian, dia katakan bahwa Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha tidak punya konsep ketuhanan. Dan teman-teman, saya berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Egy Sujana ini lebih berbahaya dari apa yang diajukan atau yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, dan kita melihat kalau Egy Sujana saja tidak disentuh oleh hukum, artinya dia tidak masuk penjara, teman-teman sekalian. Apakah dengan pernyataan Pak Saifuddin Ibrahim juga harus dipenjarakan atau diseimbangkan ya? Ada tabayun dari pemerintah, mungkin diberikan teguran atau ya seperti sejenisnya ya, yang diberikan kepada Pak Saifuddin Ibrahim sehingga tidak mengulangi hal yang sama, dan juga yang merupakan permintaannya itu konyol dan tidak masuk akal. Itu hanya memicu perkelahian saja antar umat beragama ya, karena tentu saja agama Islam tidak terima. Dan teman-teman sekalian, perlu kita ketahui juga bahwa kelima agama selain Islam, dari apa yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana, itu juga mereka tersinggung ya. Mereka tersinggung, dan ini sudah sempat viral, tetapi dia tidak disentuh hukum juga. Dan ya, harapan kita jangan terlalu juga ditekan ya. Dalam hal ini saya bukan sedang membela Pak Saifuddin Ibrahim ya. Kalau memang di mata hukum dia salah, ya silakan diproses. Nah, kita juga minta keadilan dong. Kalau seandainya Pak Profesor Egy Sujana ini melakukan hal yang lebih parah dari yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, ya kenapa tidak diproses? Kenapa juga tidak dikecam oleh Pak Menteri Mahfud MD? Ya, bahwasannya Pak Egy Sujana ini harus dipenjarakan ya. Teman-teman sekalian, saya pernah membahas Pak Dr. Egy Sujana ini dan mendapat banyak komentar ya. Ada ribuan komentar. Kalau nggak salah itu ada sekitar 1,2 ribu komentar. Dan ada beberapa muslim juga yang berkomentar di sana, dan mereka tidak setuju dari pernyataan Pak Egy Sujana. Dan mereka kecam. Katanya itu bukan ajaran Islam. Islam tidak pernah berharap semacam itu. Nah, teman-teman, yang kita harapkan dari keduanya ya, baik Pak Saifuddin Ibrahim dan juga Pak Doktor atau Profesor Dr. Egy Sujana, kemudian bagaimana dengan para ustadz-ustadz yang lain juga, maka yang kita harapkan adalah ada ya keadilan yang diberlakukan. Jadi hukum ini jangan ditajamkan kepada kaum minoritas, tetapi kepada kaum mayoritas. Justru ini hanya dilakukan secara tabayun, penyelesaian, ditegur gitu ya. Nah, kalau seandainya boleh dilakukan seperti itu kepada orang-orang yang memicu kegaduhan, memicu kemarahan masyarakat, ya alangkah lebih indahnya negeri kita ini. Alangkah lebih bagusnya hukum yang ada di Indonesia ini jika dilakukan hal yang sama. Jadi tidak sedikit langsung divonis masuk penjara. Tidak sedikit langsung divonis ini penistaan agama. Tidak sedikit sudah langsung dilaporkan gitu ya. Jadi yang bersangkutan diproses dulu ya. Karena narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang yang berpengaruh di negeri ini, justru itulah yang membuka pintu bagi masyarakat awam akan bertindak
secara membabi buta. Artinya mereka tersinggung juga. Katanya saja tokoh-tokoh kepemerintahan dan juga tokoh agama itu sudah mengecam gitu loh. Ya berarti dia salah gitu. Udah penistaan agama ini. Maka tentu saja masyarakat awam akan ikut ya, bertindak ya kalau ada yang menggerakkan mereka. Nah, jadi narasi semacam itu menurut saya tidak harus ya secepat itu ya disimpulkan oleh menteri, baik itu menteri Pak Mahfud MD, menteri agama ya, atau pemerintah-pemerintah yang lain. Artinya diselidiki dulu, karena tentu saja bukan hanya Pak Saifuddin Ibrahim yang melakukan hal yang sama, tetapi begitu banyak sekali yang melakukannya ya, seperti contoh-contoh yang saya sudah sampaikan tadi teman-teman sekalian. Baik teman-teman, silakan berkomentar ya dari kedua tokoh tadi ya, Pak Profesor Dr. Egy Sujana dan juga Pak Saifuddin Ibrahim. Menurut kalian nih, mana yang lebih berbahaya gitu ya, Pak Egy Sujana kah atau Pak Saifuddin Ibrahim? Jadi teman-teman yang menyimpulkannya ya, sangat berarti komentar kalian. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.